Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi fa akbaru ni'matin ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa merindukan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah atau sebagai contoh suri tauladan, dan mudah-mudahan kita merupakan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebenarnya yang seharusnya mengisi adalah Dr. Ihsan Satria. Alhamdulillah beliau Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, ini merupakan suatu kenikmatan dari seorang hamba. Allah memanggil hambanya untuk menjadi tamu di bait Allah SWT, di Masjidil Haram, melaksanakan setiap rentetan ibadah haji. Karena panggilan Allah SWT merupakan panggilan yang dikehendaki oleh Allah SWT orangnya, siapa yang Allah mau. Seperti hidayah. Hidayah itu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Hidayah itu Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Begitu juga panggilannya. Allah menghendaki maka Allah akan panggil untuk sebagai tamu di baitnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian-bagian orang yang sudah pernah dipanggil Allah SWT untuk menjadi tamu di bait Allah, dan yang sudah alhamdulillah, yang belum mudah-mudahan dihajikan dan dipanggil Allah SWT untuk melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kami bertolak sebagai pengisi materi fikih toharoh, yaitu fikih yang berkaitan dengan hal bersuci. Untuk jadwal kami pribadi, insya Allah di setiap minggu ke-5 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi pembahasannya nanti kita yaitu fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan interaksi sosial, baik itu jual beli misalnya, bagaimana, pokoknya muamalah lah. Interaksi sosial itu yang berkaitan dengan uang ataupun yang tidak berkaitan dengan uang. Intinya yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya, kira-kira begitu. Hari ini karena mungkin kami sebagai pengganti, jadi kami tak tahu mana yang materi sudah diajarkan, mana yang belum. Jadi bila misalnya materi ini sudah pernah disampaikan, kita anggap kiranya sebagai pemantapan informasi kita tentang keislaman, tentang fikih dalam toharoh. Tadi sudah kita bacakan ayat dalam Al-Quran
dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak melaksanakan salat, maka cucilah atau basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga ke siku, dan sapulah kepala kalian dan kaki kalian hingga ke mata kaki. Jadi suatu, kalau kata ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hal yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya untuk dipelajari dan dilakukan. Maksudnya bagaimana? Salat wajib, tapi salat la salata liman lam yatawaddah, kata Rasulullah. Tak ada salat kecuali bagi orang yang sudah berwudu. Jadi kalau salat dilakukan oleh orang yang berwudu, berarti salatnya tak sah. Maka sesuatu yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah, maka sesuatu itu maka harus menjadi wajib. Maka wudu itu menjadi wajib. Karena tanpa wudu tak jadi kita sholat, tak sah. Dan ilmu yang mempelajari tentang tata caranya itu menjadi wajib. Kalau sholat wajib berarti ilmu tentang sholat itu wajib dipelajari. Kalau wudu wajib, maka ilmu tentang wudu pun menjadi wajib. Nah, jadi sebenarnya ini bukan fardu kifayah. Semua muslim harus tahu ilmu tentang wudu, ilmu tentang sholat. Yang wajib-wajib ini ilmunya pun wajib diketahui tanpa terkecuali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu kita bacakan ayat yang menjelaskan tentang wajibnya berwudu sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya ibadah sholat dan haji itu yang kita ketahui. Nah, sementara ibadah-ibadah yang lainnya tidak harus dengan wudu. Bayar zakat tidak harus dengan wudu, gitu ya. Nah, atau misalnya hal-hal yang lainnya yang merupakan ibadah, misalnya sedekah, berinfak pun tidak harus wudu, tapi merupakan bagian daripada ibadah. Berbuat baik kepada orang itu semua ibadah, tapi tidak melakukan wudu dahulu. Maka khusus dalam ayat itu dijelaskan, idza qumtum ila sholati, bila kalian ingin mendirikan salat, salat maka berwuduklah. Maka paling banyak orang berwuduk dikarenakan akan melaksanakan salat. Jadi tidak kita jadikan tidak kita anggap perintah itu sebagai perintah yang umum, tapi perintah yang khusus ketika salat ataupun mau haji dan berumrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui dalilnya, perintahnya, jadi setiap hukum Islam itu ketika kita mau melakukan itu harus tahu kita Pak, ada nggak dasarnya? Karena kaidah usul fikihnya begini. Al aslu fil ibadah haram. Jadi gitu ya. Asal hukum ibadah itu dalam Islam itu adalah haram. Maksudnya bagaimana? Setiap ibadah itu tak boleh kita buat-buat. Maka segala apapun bentuk ibadah itu haram kecuali dalilun ala amrihi, kecuali ada ayat, ada hadis, ada perintah yang menunjukkan dia itu wajib, yang menunjukkan dia itu harus, yang menunjukkan dia itu sunnah misalnya gitu. Tapi kalau tak ada dalam hadis atau dalam Quran, maka menjadi ibadah itu adalah haram. Ibadahnya ya Pak ya, ibadahnya, bukan rutinitasnya yang kita ini kan. Nanti ada pula mengatakan, Ustadz wirid Yasin itu tak ada hadisnya, tak ada ininya, lain pula. Itu kan lain. Substansinya adalah membaca Al-Quran, bukan wirid malam Jumatnya. Nah, gitu Pak ya. Nah, ada orang yang mencari-cari seperti itu. Jadi kita capek sebenarnya melawaninya kan gitu kan. Jadi yang ibadah itu membaca Qur'annya, yang ibadah itu silaturahminya, yang ibadah itu adalah memberi makan saudara-saudara kita yang lain. Itu ibadahnya. Rutin malam Jumatnya itu tak masalah, mau malam Minggu dibuatnya, mau malam Kamis, malam Senin, mentah malam apalah, malam Kliwon, tak ada masalah kan gitu. Terserah kapan kita bisanya begitu kan. Kalau bisanya kita satu lorong, satu RT lah kita, satu lorong, satu kepling kita buat wiridnya itu hari Senin, tak masalah hari Senin. Cuman kebetulan mereka, orang-orang pada umumnya masyarakat kita lebih senang pula malam Jumat kan gitu kan. Nah, dan mungkin juga malam Jumat itu kan memang dianjurkan untuk membaca Quran.
Termasuk di dalamnya itu membaca surat Al-Mulk begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kemudian juga dianjurkan kita pas hari Jumat juga membaca surat Al-Kahfi. Jadi intinya kita cari substansinya. Jangan kita cari rutinitasnya itu kita anggap suatu ibadah enggak ibadah, menjadi haram, macam-macam lah pendapat orang zaman sekarang ini. Jadi begitu. Jadi sudah kita tahu Pak tadi ya. Hukumnya apa? Karena ayat Qur'annya ada yang memerintahkan untuk berwudu. Jadi hukum wudu ini wajib karena dia ada perintahnya. Kemudian kenapa kita harus berwudu? Karena tadi pertama ketika kita sholat, la sholata liman lam yatawaddo, kata Rasulullah. Tidak ada sholat kalau belum melaksanakan wudu. Jadi salah orang yang sholat kalau tak wudu. Kemudian selain dia wajib, ternyata wudu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT memberikan manfaat yang luar biasa sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah SAW dalam hadis. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW pernah berkata, idza tawaddo al abdu, bila seorang hamba itu berwudu, famadmado, kemudian dia berkumur-kumur, kharajatil khotoya min fihi, keluar segala macam bentuk dosa dan kesalahan dari mulutnya. Ini hadis sahih. Dalam kitab ini kita bacakan Pak. Jadi kalau kita rajin-rajin berwudu, rajin kita berkumur dalam wudu, maka kata Rasulullah keluar segala bentuk dosa yang kita perbuat dari mulut kita. Masya Allah, ini fadilah yang luar biasa. Maka jangan pula kita menjadi malas berwudu, padahal wudu itu juga termasuk bagian daripada menghapuskan dosa kita. Kemudian sambungan hadisnya, Fa'idha istanthara kharajatil khotoya min anfi. Kemudian dia memasukkan air ke hidungnya, dia keluarkan air itu, maka keluarlah dosa-dosa dan kesalahan daripada hidungnya. Kemudian fa'idha ghasala wajahahu kharajatil khotoya min wajihi. Saat seorang hamba itu menyapu wajahnya, kata Rasulullah, maka lunturlah dosa-dosa yang dia perbuat dengan wajahnya. Mungkin ada orang yang ganteng kan, merasa ganteng, mengganggu cewek dia karena merasa ganteng, maka itu perbuatan dosa yang ada pada wajahnya misalnya. Kemudian hatta takhruju min tahti asfari ainaihi fa idza ghasala yadayhi, kemudian dia mencuci tangannya, maka gugurlah kharajatil khotoya min yadayhi, gugur jugalah dosa-dosa yang dia perbuat dengan tangannya. Dosa korupsi gugur Ustaz kalau wudu. Ada pertanyaan gitu kan? Kata Ustaz tuh dosa tangan yang dibuat maka gugur dengan wudu. Dosa korupsi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia tak gugur. Kenapa? Karena itu perbuatan zalim yang punya pengaruh kepada orang lain, bukan hanya kepada diri dia sendiri. Itu bedanya. Korupsi pertanggungjawabannya di hadapan Allah, di hadapan bos kita, di hadapan direktur kita, dan di hadapan orang-orang yang punya kemaslahatan atau masyarakat dalam hal ini. Jadi tidak bisa dimaafkan oleh Allah SWT kecuali kita meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi tadi itu. Jadi beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi walaupun begitu, ketika orang berwudu, ketika membasuh tangannya, maka dosa itu akan gugur daripada tangan, dari perbuatan yang dia lakukan dengan tangannya. Dan kemudian seterusnya, ketika membasuh kaki maka gugurlah dosa-dosa yang dilakukan dengan kaki. Ini dari hadis Rasulullah SAW, itu hikmahnya. Maka kemudian selanjutnya kita sedikit memberikan gambaran umum tentang hal-hal yang merupakan rukun daripada berwudu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi wudu ini pun ada suatu hal yang mesti kita lakukan. Kalau tak kita lakukan satu daripada hal-hal tersebut, maka wudhu kita tak sah. Jadi menurut ulama, dalam hal ini ulama yang bermazhab Syafi'i, dijelaskan bahwasanya rukun berwudhu itu ada 6. Jadi ada satu yang tidak dilakukan daripada 6 ini, maka tak sah wudhunya. Apa itu? Ini adalah hal-hal yang wajib hukumnya dilaksanakan ketika hendak wudu. Yang pertama itu niat. Niat ini sesuai dengan yang dikatakan definisi wudu. Wudu itu adalah suatu hal yang dilakukan dalam
mencuci bagian dari anggota tubuh tertentu dalam kondisi tertentu untuk tujuan tertentu, sangat tertentu, maka sesuai dengan hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan kita itu tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya mau berwudu, maka berwuduklah yang menjadi niat daripada hatinya. Jadi niat ini merupakan bagian yang sentral dalam melaksanakan wudu. Sebelum kita berwudu, niat ini harus sudah kita ucapkan, kita tanamkan dalam hati kita, aku insyaallah berwudu karena Allah Subhanahu wa taala ingin melaksanakan sholat. Jadi itu yang pertama. Kemudian setelah niat itu ada yang merupakan bagian tersebutkan tadi dalam ayat tadi itu. Kan kita tak banyak tadi itu ya. Ketika kita hendak sholat, maka cucilah wajah, cucilah tangan sampai ke siku, kemudian sapulah sebagian daripada kepala dan cucilah kaki. Itu ayat yang jelas tersebutkan dalam Al-Quran tentang rukun-rukun wudu. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan lagi. Yang pertama selain daripada yang disebutkan di ayat tadi, itu pertama niat. Kedua sudah jelas, sudah yang pasti adalah ghuslul wajhi, mencuci wajah. Mencuci wajah ini kata ulama berawal dari tempat tumbuhnya rambut. Itulah standarnya wajah itu. Berawal dari tempat tumbuhnya rambut di sini semua sampai ke bagian dagu kita. Nah, kalau jenggot nanti ada bagian daripada sunnah wudu. Tidak wajib dalam wudu, tapi sunnah. Yang penting wajah itu hukumnya wajib. Wajibnya bukan disapu, tapi diguyur, dicuci. Itulah wajibnya dalam berwudu. Pertama itu mencuci wajah. Nah, jadi harus betul-betul air itu yang betul-betul mencuci wajah kita ketika kita wudu. Kalau tidak berarti kurang sempurna, atau bisa jadi tidak sah wudu kita kalau tak mengenai seluruh wajah. Itu wajib yang pertama. Yang kedua, yang wajib dan rukun, dan kalau tak dilaksanakan maka tak sah wudu kita, yaitu adalah mencuci tangan sampai ke siku. Bahasa dalam Al-Quran pun faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu cucilah, basuhlah tangan kalian. Tangan itu Pak dalam bahasa Arab itu yang ini. Tangan kita ini sampai ke siku. Jadi berarti maknanya ayat ini, kita kalau menurut mazhab Syafi'i, perintah itu pelaksanaannya harus mesti sesuai dengan perintah yang telah dijelaskan. Kalau Allah katakan dari tangan sampai ke siku, maka hendaklah ketika berwudu kaedahnya kita dari tangan sampai ke siku, bukan dari siku ke tangan. Nah, kadang-kadang itu yang kita silam. Walaupun ada ulama yang membenarkan, tapi mayoritas ulama, jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i di sini mengatakan wudu yang benar adalah dari tangan kita, jari-jari ini sampai ke siku, bukan dari siku ke tangan. Ada orang itu siku tangan, begini. Ini tidak dibenarkan menurut ulama. Yang betul itu dari tangan, jari-jari ini. Nah, beginilah hendaknya dibasuh. Itu tadi membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian hal yang wajib lagi yaitu menyapu sebahagian daripada kepala. Jadi bagian daripada kepala adalah rambut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka rambut pun harus kena, kan begitu. Kalau tak ada rambutnya, misalnya botak misalnya, berarti kepalanya aja, kan begitu kan. Tak pasti rambut. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak maknanya kepala itu menjadikan semua rambut. Ada ulama mengatakan itu. Alasannya kenapa? Karena perempuan rambutnya panjang. Rambut bagian dari kepala. Begitu. Jadi ulama mengatakan membasuh kepala tidak bermakna membasuh semua rambut. Tapi membasuh kepala adalah membasuh bagian-bagian yang termasuk bagian dari kepala sampai ujung kepala saja. Kalau rambutnya panjang sampai segini, tak apalah sampai dia harus membasuh sampai sepanjang ini, tidak. Sebagian kepalanya aja, kan gitu. Karena ada juga laki-laki yang rambutnya panjang, banyak saudara-saudara kita yang dari jamaah tabligh rambutnya segini kan. Ya tidak salah kita salahkan, tidak. Tapi dia kalau mau berwudu, ketika dia menyapu kepalanya, maka sapulah bagian kepala
sesuai dengan porsi kepala. Tak harus sampai semua diguyur isi rambut di kepalanya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kemudian tapi kesepakatan ulama mengatakan bagaimana menyapu kepala. Menurut mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama yang bermazhab Syafi'i, menyapu kepala cukup dengan sebahagian dari kepala kepala. Jadi yang mungkin kita lakukan selama ini menyapu kepala yang bagian depan ini saja sudah cukup menurut Imam Syafi'i. Nah, sebagian dari kepala, yaitu sebagian daripada kepala dan rambut yang ada di dalamnya. Jadi begitu, itu merupakan hal yang wajib. Nah, disapu Pak ya, bukan diguyur. Wamsahu, bahasanya wamsahu. Imsah berarti artinya menyapu. Ambil air sedikit begini, bukan gayung itu dimasukkan begini. Itu bukan menyapu namanya, membasuh itu, mencuci. Jadi ambil air itu cukup tangan, basah tangan baru disapukan ke kepala. Mau sampai ke belakang boleh, alhamdulillah. Sunnah. Mau ujungnya aja, depan aja sudah cukup, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir yang wajib dalam wudu itu adalah mencuci kaki sampai ke mata kaki. Mata kaki itu adalah tulang yang benjol di kaki kita, ada dua, maka disebut mata kaki. Kalau bahasa Arabnya itu ka'bun, kalau bahasa Indonesianya mata kaki. Entah kenapa jadi mata itu dibilang kan. Jadi bagaimana kalau ada orang yang berwudu sampai ke betis? Tidak masalah juga. Yang penting batas akhir daripada batas minimum dia membasuh kaki itu adalah sampai mata kaki. Jadi mungkin sebagian kita ada yang memahami kaki itu dari lutut sampai ke telapak kaki. Padahal al-qadam di situ dalam bahasa Arab maknanya adalah kaki yang kita pakai untuk pakai sepatu. Itulah kaki al-qadam. Cuman kalau kaki kita bilangkan itu kan dari siku, dari dari lutut sampai ke bawah itu kita anggap sebagai kaki Pak ya. Tapi sebenarnya kaki karena tak ada terjemahannya yang pas dalam, kalau telapak kaki kita bilang nanti telapaknya jadi sapunya kan gitu kan. Dalam bahasa Arab itu qadam itu adalah kaki yang kita pakai untuk sepatu itulah semua kaki itu sampai ke mata kaki. Jadi itulah yang wajib dicuci. Kalau kaki dicuci Pak, bukan disapu. Itulah yang wajib dalam dilaksanakan ketika kita berwudu. Kalau tak sampai mata kaki tak sah berarti wudunya. Banyak itu kita sekarang sepele Pak. Tap siram ternyata tak sampai lengkap ke mata kakinya. Sedangkan perintah Allah sampai ke mata kaki. Itu yang salah kita itu kadang. Yang penting basah kakinya. Tak ditengoknya ternyata mata kakinya belum basah. Sering kejadian itu. Saya di sekolah itu siswa-siswa itu sering saya ingatkan. Saya tengok orang itu berwudu itu. Banyak sekali yang main sepak-sepak air aja gitu. Tak sempurna wudu yang dia lakukan pas ketika yang lain udah pas. Pas pula itu yang tak cocok nampak saya. Akhirnya saya panggil semua, saya suruh lengkapi sampai ke mata kaki. Kalau bisa sampai betis lah, biar nggak ada prasangka lagi gitu. Kalau sampai betis kan udah pastilah kena mata kakinya kan, karena air itu turun. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang wajib dalam wudu itu adalah tertib. Jadi kalau pertama tadi itu membasuh muka, kemudian mencuci tangan, menyapu kepala dan mencuci kaki, itu harus tertib. Itu menurut ulama. Karena apa harus tertib? Karena ayatnya pun menjelaskannya satu-satu. Wajah dulu, tangan dulu sampai siku, menyapu kepala kemudian kaki. Inilah harus tertib ini. Karena ayatnya pun dijelaskan mulai dari kepala. Kalau istilahnya karena tadi kita bilang tadi perintah itu sesuai dengan komandonya kan gitu. Suatu perbuatan yang wajib itu harus sesuai dengan komandonya. Komandonya bagaimana? Allah mengatakan begini urutannya ini. Jadi kita pun melaksanakan dengan sesuai urutan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an tadi itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita singkat saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita persingkat. Ada itu tadi wajib. Sedangkan selain daripada yang tadi itu, maka hukumnya sunnah. Jadi contohnya apa? Contohnya membaca bismillah ketika wudu, itu sunnah.
Tapi kan udah kita baca niat, kenapa tak kita baca bismillah kan begitu kan? Ya harusnya sekalian aja bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a li istibahatis sholati lillahi ta'ala misalnya gitu kan. Aku berniat berwudu, bismillahirrahmanirrahim, aku berniat berwudu untuk dibolehkannya salat karena Allah, begitu. Nah, jadi tapi walaupun begitu mengucapkan bismillah itu wudu, tak diucapkan pun tetap sah wudu kita. Yang penting udah yang 6 tadi itu tercukupi. Nah, kemudian sikat gigi sebelum wudu. Ini jarang kita lakukan ini. Adalah mungkin beberapa yang bersiwak sebelum wudu. Nah, jadi ini merupakan hal yang sunnah. Bagus dilakukan, tak dilakukan pun tak masalah. Tapi kata Rasulullah SAW, laula asyaqqu ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli awqatis shalah. Jadi andai siwak ini tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan bagi mereka untuk bersikat gigi atau bersiwak setiap waktu sholat. Nah, kemudian juga yang sunnah itu adalah mencuci telapak tangan sebelum berwudu. Nah, karena kata hadis Rasulullah SAW, ketika seorang hendak berwudu atau baru terbangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci tangannya dahulu sebelum memasukkan ke dalam tempat air yang berisi air untuk air wudu, karena dia tidak tahu di mana tangan dia hinggap sebelumnya. Jadi supaya suci bagus dulu, supaya bersih dulu, baru dia kemudian berwudu. Itu sunnah. Tak ada itu pun tak masalah. Tapi kalau ada itu bagus, mencuci tangan sebelum wudu. Kemudian kumur-kumur juga sunnah. Tak ada kumur-kumur pun tak masalah. Tapi kalau ada kumur-kumur menjadi sunnah, memberikan pahala bagi kita. Mencuci, masukkan air dalam hidung, sunnah. Bukan wajib. Tapi kalau tak kita masukkan air ke hidung kemudian istinsah namanya itu, nah, tak ada itu pun tak masalah. Nah, wudu kita tetap sah yang sebelumnya yang wajib tadi itu. Tapi kalau ada ini bagus, lebih mantap, mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menyeka jenggot sunnah, tak diseka pun jenggot, sesuai dengan menyapu wajah tadi saja sudah sah wudu kita. Tapi tak dapat kita sunnahnya. Kalau ada sunnahnya alhamdulillah. Kalau tak ada jenggotnya jangan dipaksakan, Pak. Nah, dicari-carinya ya kan, bulu hidung aja lah katanya kan, tak ada jenggot. Kemudian yang sunnah lagi Bapak Ibu terhormati Allah itu menyeka jari-jari ini. Ini sunnah, bagus sekali kalau dilakukan. Tapi tak pun dilakukan, ya memang sah juga wudu kita. Menyeka jari digusuk gitu. Kemudian melakukan 3 kali dalam setiap sapuan dan cucian kita itu sunnah. Misalnya 3 kali menyapu wajah itu sunnah. Sangat dianjurkan sekali nih 3 kali. Supaya apa? Supaya tidak ada prasangka bahwasanya ada yang belum kena, begitu Pak. Tapi kalau 1 kali, tapi kita yakinkan insya Allah semua kena, maka sudah luntur kewajiban kita. Karena dalam suatu hal kondisi ini biasa di Timur Tengah ini Pak, air itu terbatas. Mungkin imam kita sudah umroh kemarin kan, air itu terbatas ya. Jadi sehingga sekali saja sudah cukup untuk melunturkan kewajiban kita membasuh muka, misalnya mencuci kaki. Jadi sekali saja dia. Karena apa? Karena keterbatasan air tadi itu. Nah, yang penting sekali itu wajib. Sunnahnya kalau macam kita air banyak kan, laut di depan pun luas kan gitu kan. Kenapa kita sekali kan gitu kan? 3 kali lah, karena banyak air kita. Karena air laut pun bisa untuk berwudu. Jadi tak kekurangan air kita. Jadi tak ada masalah untuk itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah mencuci kuping, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kemudian menggosok-gosok setiap kita berwudu. Nah, itu semua bagian daripada sunnahnya wudu. Kemudian doa setelah wudu juga sunnah. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sunnah bagian daripada wudu adalah menghemat air. Jadi dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW saat berwudu, beliau wudu maksudnya dengan sangat hemat, begitulah kita bilangnya, dengan sepatutnya, tidak berlebih-lebihan. Nah, bahkan ada orang yang mengatakan, ulama kita sekarang itu, kita ini berwudu ini banyak kali borosnya. Buka keran besar-besar, slow kali dia akan menggosok, air itu mengalir terus terbuang-buang.
di menginginkan jenggotnya, air itu terus mengalir. Itu mungkin termasuk bagian dari pemborosan, Pak. Mungkin ya, kan banyak gitu begitu kan. Duduk dia di situ, apalagi sekarang udah ada bangkunya. Duduk situ dia, slow dia, macam tahap apa yang dipikirkan dia kan, santai dia. Air itu mengalir terus. Inilah yang termasuk bagian dari pemborosan. Sayang air itu sebenarnya. Maka Rasulullah itu satu mud gini bisa untuk satu kayak macam batok kelapa lah kita bilang ukurannya, bisa untuk wudu. Entah cemana caranya saya pun nggak ngerti. Tapi itulah menurut riwayat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-so'. So' itu dia sama dengan kayak soknya zakat fitrah itu kan. Satu ini. Satu ada takarannya. Takaran sok ini pun saya kurang paham. Cuman kayak seperti satu genggam tangan gini lah, satu mangkok gitulah. Bisa berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mana bisa? Satu tong lah kita mau wudu. Jadi mudah-mudahan ya, walaupun kita banyak air di negara kita ini, tapi bukan berarti kita juga berboros-boros membuang-buang air. Demikian kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami serahkan kepada jamaah, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Insya Allah mudah-mudahan bisa kami jawab.